Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Kekasih Kristus, Shalom. Datang beribadah bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini merupakan keputusan yang benar karena kita masih tetap mensyukuri dan tetap membawa hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang datang di saat ini pasti ada yang merasa senang, bahagia. Namun pasti juga di antara kita ada yang merasakan sedih atas masalah yang sedang dihadapi. Terlepas dari itu, melalui kebenaran firman Tuhan di saat ini, ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita sekalian. Mazmur 23 ayat 1-6 sebagai bacaan kita di saat ini memang begitu terkenal. Ibarat burung pengikau yang sederhana, namun setiap kali dia berkicau, hati yang sedih akan dihiburkan dan yang takut akan dikuatkan. Saudara, kalau saya berkata bahwa your outlook determine outcome, yang berarti cara pandangmu menentukan cara hidupmu. Nah, begitu pula dengan Mazmur 23 yang dituliskan oleh Daud. Ini menunjukkan bahwa Daud berbicara karena perspektifnya. Mazmur 23, Bapak Ibu, sesungguhnya jauh lebih kaya melukiskan Tuhan karena di dalam Mazmur ini memang paling sedikit terdapat 3 gambaran tentang Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat bersama dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, di situ digambarkan Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya. Di dalam Alkitab juga dituliskan, kalau kita lihat, Tuhan ini dituliskan dengan huruf kapital. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Yahweh, Allah yang agung, Allah yang besar. Namun ada hal menarik yang memang mau ditegaskan oleh Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya ke-6, yakni Tuhan adalah gembalaku. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui bersama bahwa pengertian gembala pada zaman perjanjian lama adalah sama, yakni menjaga, membimbing, memberikan makanan kepada domba-domba, kemudian memberikan tempat yang ternyaman. Misalnya di ayat yang kedua dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan perilaku seperti itu memang sama seperti ketika Yesus melayani di dunia. Ia menyebutkan bahwa dirinya sebagai gembala yang baik, sama seperti yang dituliskan juga dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, Bapak Ibu, ketika Daud berbicara tentang Tuhan sebagai gembala, di sini dia berpikir tentang Tuhan sebagai pelindungnya, Tuhan sebagai pembimbingnya, memberikan jalan yang tentunya baik untuknya. Dan bagi domba, pasti gembala adalah segala-galanya. Dan tidak ada hal lain yang lebih penting yang diinginkan domba selain gembalanya. Sama seperti misalnya seorang ayah yang selalu memenuhi kebutuhan anaknya. Begitu pula juga dengan seorang gembala yang selalu mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh dombanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Daud juga ini mengalaminya. Karena kalau kita lihat bersama dalam teks cerita Alkitab 2 Samuel 17 ayat 24 sampai seterusnya, ini dikisahkan kisah pelarian Daud dari Absalom yang begitu tergesa dan berkekurangan. Namun kalau kita lihat juga pada ayatnya yang ke-27, di situ terdapat pertolongan yang nyata dari Tuhan bagi Daud dan orang-orang yang berada bersama-sama dengan Daud pada saat itu. Nah, begitupun juga dengan kita, Bapak Ibu. Pernahkah kita mengalami pertolongan yang tidak terduga atas penderitaan yang sedang dialami? Misalnya, susah nggak ada uang lagi padahal kebutuhan ada banyak.
Mau pergi kampus misalnya, uang sepas-pasan. Ini uang pulang juga belum tentu cukup. Belum lagi kalau misalnya lapar. Untung-untung kalau memang misalnya bisa tahan lapar. Kalau misalnya dia itu penderita asam lambung, repot lagi. Pikir 2 kali lagi. Ini pi kampus atau seng misalnya. Atas misalnya masalah yang sedang kita hadapi atau sedang katong hadapi. Nah, sampai di kampus, tahu-tahu ada yang kasih uang, tahu-tahu dapat uang di jalan. Ini hal kecil Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi pernahkah kita memaknai hal ini sebagai bentuk pertolongan yang tidak terduga yang berasal dari Tuhan atas masalah yang kita hadapi? Nah, di ayat 3 hingga ayat yang keempat juga dikatakan bahwa Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Di sini Tuhan digambarkan sebagai pemandu jalan, sebagai pengawal, dan kita ini digambarkan sedang melakukan sebuah perjalanan. Saudara-saudari kekasih Kristus, kira-kira apa pesan teks bagi kita di ayatnya ketiga dan keempat? Bahwa Tuhan menuntut kita di jalan yang mudah, atau Tuhan menuntut kita di jalan yang enak, cepat, atau justru di jalan yang membuat kita dengan mudah mengerti dan memahami apa maksud Tuhan bagi perjalanan kehidupan kita? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena sebenarnya jalan yang benar ini tidak identik dengan jalan yang mudah, enak, dan cepat. Malah seringkali sebaliknya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan perjalanan kehidupan di jalan yang benar, malah banyak membawa kesulitan. Justru kadang tidak enak, menjadi lambat, urusan menjadi sulit, dan sebagainya. Namun di sini juga mau ditegaskan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita tidak perlu merasa khawatir. Karena di ayatnya yang keempat dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ibarat sebuah jalan yang sempit, kasar, berbatu-batu. Terkadang kalau kita berjalan misalnya di sebelah kiri jurang, di sebelah kanan jurang, dan kalau kita lengah, kita akan jatuh. Tetapi di dalam bacaan kita di saat ini Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 juga mau menekankan bagi kita selaku umat percaya bahwa jangan takut karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di sini juga menjadi sebuah catatan penting bagi kita bahwa kita selaku umat percaya seringkali mencari backingan yang justru menjerumuskan kita. Misalnya uang, kekuasaan, jabatan sebagai sebuah sumber keselamatan. Karena sejatinya hal-hal tersebut yang sudah tadi saya sebutkan ini justru dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Seperti juga yang dikatakan oleh Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang kedua bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudari, pertolongan kita memang tidak datang dari gunung-gunung yang terlihat begitu tinggi dan kuat. Namun sebaliknya, kita akan merasa kecewa jika kita menggantungkan harapan kita pada gunung yang memang bisa hancur. Karena pertolongan yang memang terpercaya sejatinya hanya datang dari Tuhan. Pertanyaan bagi saudara dan saya selanjutnya, apakah mudah menggantungkan diri kita kepada Tuhan? Tentu tidak. Karena kalau kita lihat juga pada ayatnya yang kelima, Bapak Ibu, gambaran justru berubah. Karena yang melukiskan Tuhan di sini sebagai tuan rumah yang baik dan kita sebagai seorang pengembara yang sedang dijamu.
Tidak habis-habisnya pemazmur memberikan sebuah makna yang mendalam bagi kita, yang juga tercermin pada ayatnya yang kelima, yang digambarkan bahwa kehidupan manusia laksana suatu perjalanan yang jauh, dan juga terdapat musuh-musuh kita yang tidak berhenti mengejar. Lalu juga dikisahkan bahwa Tuhan datang menghampiri kita, mempersilakan kita masuk ke kemahnya dan menjamu kita. Kebebasan kita atas musuh bukan menjadi sebuah makna yang mendalam bagi kita. Namun pertanyaan juga bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa apakah kita bisa merasa aman dalam kemah atau rumah Tuhan? Karena kalau kita lihat pada realitanya, seringkali kita merasa cemas, khawatir, dan takut akan pertolongan tangan Tuhan bagi kehidupan kita. Karena itu, kita sering keluar dari kemah atau rumah Tuhan dan menghadapi musuh dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri tanpa bergantung kepada Tuhan. Nah, seperti juga murid-murid Yesus yang dikisahkan dalam kapal ketika ombak besar datang menerpa, dan ketika kapal mulai oleng, dikisahkan memang mereka panik dan berteriak kepada Yesus, namun Yesus tertidur. Nah saudara, dari kisah ini juga ingin mengajarkan kita bahwa begitu sulit untuk bergantung kepada Allah. Sebab ketika ancaman datang, kita melihat Allah seperti tertidur atau tidak melakukan apa-apa untuk kita. Ini juga menjadi sebuah catatan yang penting bagi kita. Bukan Allah yang tidak melakukan segala sesuatu, namun di situ juga mau mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia untuk meminta, tetap untuk bersandar kepadanya, karena pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Dan Bapak Ibu, karena kalau kita mau setia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, hasil daripada kita tetap bersandar, tetap setia kepada Tuhan, ini dituliskan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saya dan Bapak Ibu, dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, salah satu kegagalan terbesar juga dalam kehidupan kita adalah kita gagal menjadi domba di tangan gembala yang baik. Hidup juga sering menjadi sangat sukar dan sulit. Namun Tuhan tetap mengundang kita untuk menjadi domba di tangan gembala yang baik dan tepat. Luangkan waktu untuk menikmati peran kita sebagai domba, karena Tuhan ingin memimpin kita. Dia ingin berperang untuk kita, dan Dia ingin kita menikmati dipimpin oleh dirinya. Dia ingin juga agar memberi rahmat kepada kita, sehingga kita akhirnya mendapatkan segala kemuliaan. Dan hidup kita bukan tentang kita, tetapi selalu tentang gembala kita yang agung. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak akan menyelesaikan perjalanan ini dengan berpikir bahwa kita kuat dan hebat. Namun kita menyadari betapa rapuh dan lemahnya kita, dan betapa perkasa dan besarnya gembala kita. Dan saya akan akhiri dengan ini. Ada ilustrasi Bapak Ibu, ada dua kawanan domba yang bersebelahan. Satu kawanan ini dia dipenuhi dengan domba yang kuat dan sehat, yang memang dirawat oleh seorang gembala yang baik. Namun di satu sisi kawanan satunya ini dipenuhi dengan domba yang lemah, katakan saja. Dia sakit-sakitan, sering menderita karena gembala yang merawatnya juga ceroboh. Nah suatu hari Bapak Ibu, seekor domba yang lemah berjalan ke pagar dan memisahkan dua kawanan, dan domba itu tergeletak jatuh. Seekor domba
yang kuat dari sisi pagar berjalan ke domba yang sakit dan lemah. Domba yang lemah melihat ke atas dan berkata, "Silahkan mengejek aku. Aku lemah dan sakit-sakitan. Tidak ada juga yang bisa aku lakukan." Tetapi Bapak Ibu, domba yang kuat ini dia berkata, "Aku tidak mengejekmu. Karena kalau bukan gembalaku yang baik, aku akan seperti kamu." Nah Bapak Ibu saudara-saudari, inilah sebuah ilustrasi yang singkat yang juga ingin selalu mengingatkan kita agar dapat menaruh kepercayaan kita kepada Yesus. Karena Dia adalah gembala yang agung yang tidak akan pernah gagal untuk membentuk dan menjadikan kita berharga di dunia. Karena bagi Dia segala kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.